لبيك اللهم حجا نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Silakan. Tanpa dilakukan kita berangkat ke Mina, jaraknya kurang lebih 12 km ke atas. Buat jalan kaki ya. Insyaallah ya. Gak apa-apa jalan ya. Kalau di sini cuma 50 meter, insyaallah sudah nyampe. Oke, ya silakan jalan sambil baca talbiyah. Ikutin kakak yang bawa. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم Ka'bah sebanyak 7 putaran. Sanggup nggak 7 putaran? Nanti jadinya di sana aja ya, di sini nggak bisa apa nawan apa di sini nawan apa tapi di sini bisa nawan tinggi gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam Masjidil Haram, karena tetap kita mulai haram, kita saat ini masih di luar, kita akan memasuki masjid yaitu dengan adab pertama adalah Ahlan wa sahlan wa marhaban jamaah dari TK Islam Al-Kausar Kali Baru Cirebon Depok. Sambil baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Ibu boleh deh yang di sini maju ke depan buat 3 barisan. Ini nih. Ibu bisa aja benar. Ini nih ya. Ke depan 3 barisan.
Innal hamda Innal wan hamda ni'mata wan laka ni'mata wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. syarika laka labbaik. Syarika lak. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh solehah. Alhamdulillah. Mana semangatmu? Ini semangatku. Luar biasa. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Adik-adik, jamaah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini adik-adik semua berada di Arafah. Nah, ini Arafah nih. Ini tenda replika Arafah. Di sana replika Mina dan itu replika terowongan Mina. Nah, tanggal 9 Zulhijjah, apa sih kegiatan jamaah haji di sana di Mekah? Tentu melaksanakan rukun haji yang kedua, yaitu ibadah wukuf. Apa namanya nih adik? Wukuf. Ada yang tahu nggak apa artinya wukuf? Berdiam dan ngumpul, ya. Jadi wukuf itu dari kata waqafa yaqifu wukufan, artinya berdiam diri sambil berzikir dan membaca talbiyah, begitu. Nah, wukuf itu dimulai ketika matahari mulai tergelincir ke arah barat sampai tenggelamnya matahari. Itulah pelaksanaan wukuf. Dimulai dengan sholat zuhur asar dijamak dan dikosor, lalu situlah wukuf, ya. Sekarang kita doa yuk untuk melaksanakan wukufnya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahirabbil. Nah, kita sudah selesai melaksanakan ibadah wukuf. Setelah wukuf malam hari, setelah maghrib lah tepatnya, jamaah haji akan bergerak ke Musdalifah. Nah, lihat ke depan semuanya. Ini ada gambar, ya. Nah, inilah kondisi jamaah haji ketika berada di Musdalifah. Jadi Musdalifah itu sama lapangan hamparan padang luas yang dipenuhi dengan batu-batu kerikil. Nah, begitu, ya. Jadi di Musdalifah jamaah haji akan mabit, bermalam, istirahat dan sambil mengambil batu kerikil. Nah, karena adik-adik sudah dapat batunya, jadi batu ini untuk kemudian melempar jumroh. Bagaimana cara melempar jumroh? Sini yang di belakang perhatikan. Batunya digenggam dengan dua jari yang kanan. Nah, ini nih, yang kanan nih. Kemudian pastikan batu ini terkena dinding, jangan sampai lewat ataupun ke bawah, gitu, ya. Sebelum dilempar, adik-adik membaca doa Bismillahi Allahu Akbar. Baca doanya Bismillahi Allahu Akbar. Baru dilempar ke dinding ula, usto dan akobah tanggal 11 dan 12. Esok harinya tanggal 10, adik-adik jamaah haji akan melaksanakan lempar jumur akobah satu dinding 7 kali lemparan. Setelah itu menyembelih hewan kurban. Lalu kita akan bertahallul awal, cukur rambut. Yuk kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al likulli sya'ratin nuran yaumal qiyamah. Nah, ini yang laki-laki itu sunahnya dibotakin. Mana laki-laki nih, ya? Sunahnya dibotakin. Mau dibotakin di sini?
Enggak. Yang perempuan cukup 3 helai rambut. Anggap ya kita ini simbolis saja. Tak. Kita sudah tahan tahalul. Tuh, kembali ke Mina lagi ke tenda, istirahat, nunggu tuh. Udah halal tapi tidak semuanya halal ya. Hanya boleh lepas kain ihram dan boleh mandi, boleh pakai wangi-wangian lagi itu boleh. Nah tanggal 12, anggap di tanggal 12 kita akan melempar jumroh ulai sunan Aqobah. Yuk sekarang kita jalan sambil masuk ke dalam terowongan Mina atau terowongan Muhaisim, sambil kita baca takbiran ya, karena udah di hari tasyrik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sini merapat dulu semuanya. Ya. Ya, sini ada yang di depan. Ya, semua di depan, sini depan. Ya. Ambil batunya. Pegang dengan tangan kanan. Yang dilempar bukan ke bawah, nih dinding hitam. Ya. Yuk bareng-bareng. Bismillah. Allahu Akbar. Lempar. Ya. Sekali lagi. Bismillah. Allahu Akbar. Dah cukup berkali aja. Kita geser ke sebelahnya. Wusta. Ya, yuk. Sekarang ke sebelah. Jumratul Wusta ya. Ayo sini geser lagi bunda. Ya sini. Geser yuk sini. Ya baca lagi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Cukup. Ya geser lagi ya. Sini ke sebelahnya. Terakhir Jumratul Aqobah. Yaitu tempat pijakan, bukan makamnya ya, kalau makamnya di Palestina. Nah di sini baru menghapus begitu ya. Habis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Untuk melaksanakan sholat di Makkah. Sekarang yuk jalan ikuti kakak motor ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah jalan. Untuk terakhir itu tidak istilah 1, 2 sampai 6 kita istilah. Yang terakhir tidak istilah. Namun ketika melewati Hajar Aswad itu yang terakhir, maka lewatilah sudut Hajar Aswad yang sini. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kita di sini teman-teman orang budaya. Silakan pesanan, nanti balik kanan menghadap ke Ka'bah. Oke, menghadap ke Ka'bah. Setelah kita tawaf, selain 7 putaran atau 7 putaran yang kalau kita prakteknya
Aduh, ada seberapa di namanya. Kata ada apa yang ingin tahu ya. Nah, setelah kita tawaf, di belakang makam Ibrahim tadi kita melaksanakan salat sunat tawaf. Yang melaksanakan salat sunat tawaf sebanyak 2 rakaat. Nah, ini posisi yang terbaik adalah di belakang makam Ibrahim dan tepatnya kita di belakang, yaitu di depan multazam. Di mana tempat multazam? Tempatnya insyaallah doanya makbul. Setelah kita doa, setelah kita sholat maka doa, dan setelah kita doa minum air zam-zam. Airnya di bawah nggak? Silakan buka. Nanti kita baca doa dulu. Jangan minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Untuk minum air zam-zam sunnahnya berdiri. Nah, sunnahnya 3 tegukan. Jangan sekaligus blok-blok itu aus. Minum 3 tegukan sunnahnya. Iya. Alhamdulillah. Iya. Air putih enak. Itu juga air putih nih. Iya. Lah emang apa? Minum sayang. Tuh di dalam doa tadi air zam itu mengandung syifa atau obat, ya. Kalau sudah, maka kita akan melaksanakan yaitu rukun haji yang kelima, sa'i. Nanti ada Ustadz Raihan ya yang akan membimbing teman-teman semua para bunda dan ayah. Ya, ke arah sana balik kanan lagi yuk, ke sana yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sabra. Sini. Udah selesai aja belum sani. Ya. Inna sabra wal marwata min sa'airillah. Inna sabra wal marwata min sa'airillah. Abda'u bima badallahu bihi wa rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'd. Anak soleh soleha. Kurang kompak. Anak soleh soleha. Masya Allah. Bunda soleh soleha. Amin. Masya Allah. Udah sama ya? Udah di briefing ya? Baik, alhamdulillah Bunda, adik-adik, kita sekarang berada di pelataran Masjidil Haram untuk melaksanakan rukun haji yang keempat ya. Setelah tadi wukuf, lalu tahallul, kemudian kita sekarang akan bertawaf. Nah ini kita Bunda, anggap kita sedang berada di salah satu pintu utama Masjidil Haram. Nanti kita akan masuk ke area Ka'bah untuk melaksanakan tawaf. Nah, sebelum kita masuk ke Masjidil Haram, kita sama-sama membaca doa masuk masjid. Yuk adik-adik diangkat kedua tangannya. Kita berdoa masuk masjid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaba rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Setelah kita membaca doa masuk masjid, sebelum kita masuk masjid, kaki mana yang dilangkahkan? Kaki kanan. Yuk, langkahkan 1 langkah maju ke depan dengan kaki kanan. 1 langkah. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah masuk dalam Masjidil Haram. Lalu kemudian kita akan melihat bangunan yang segi 4. Apa namanya adik-adik? Ka'bah. Yang mana Ka'bahnya? Warna apa? Warna hitamnya. Nah, itu namanya kain kiswah ya adik-adik.
kain kiswah warna hitam berlapiskan emas yang kuningnya. Nah, ketika kita sudah masuk ke dalam area Ka'bah, kita membaca doa memandang Ka'bah. Yuk dipandang Ka'bahnya, kita niatkan dalam hati, ya Allah, semoga dengan membaca doa memandang Ka'bah ini Engkau berikan kami untuk memandang Ka'bah yang sesungguhnya di Makkah. Ya, angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, setelah kita membaca doa memandang Ka'bah, kemudian kita menuju ke sudut Hajarul Aswad. Yuk semuanya berjalan, kita menuju ke sudut Hajar Aswad. Berhenti sejajar dengan Hajar Aswad, ada garis hitam. Jadi sudah ada garis hitam di sini, yang depan boleh diinjak sejajar dengan garis hitamnya. Yang di belakang nanti sebagai gambarannya yang di depan. Nah, baik. Kita saat pertama kali akan melaksanakan tawaf atau memulai tawaf itu dimulai dan berakhir di Hajar Aswad. Di mana adik-adik? Di Hajar Aswad ya. Nah, tawaf itu dilaksanakan 7 putaran. Di sini kita akan simulasi 1 atau 2 putaran tawaf ya. Nah, sebelum kita melaksanakan tawaf, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk laki-laki, kain ihramnya dibuka yang sebelah kanan. Alhamdulillah sekarang adik-adik laki-lakinya sudah dibuka. Untuk perempuan tidak boleh memakai niqab atau cadar, lalu tidak boleh memakai penutup telapak tangan. Dan ketika melaksanakan tawaf tidak boleh menyentuh dinding Ka'bah. Yang boleh disentuh hanya Hajar Aswad dan Rukun Yamani ya. Baik, nah sekarang patokan kita sejajar dengan Hajar Aswad apabila di Mekah, karena Hajar Aswad tidak akan terlihat karena akan banyak sekali jamaah, maka patokannya itu ada lampu di sebelah kanan di atas berwarna hijau. Nah, itu berwarna hijau itu menyala dari lantai dasar sampai penutupnya menyala menuju sejajar dengan Hajar Aswad. Dari situlah kita mulai melaksanakan tawaf hitungan 1 putaran. Sebelum melaksanakan tawaf, kita beristilam terlebih dahulu. Yuk, adik-adik angkat tangan kanannya. Angkat tangan kanannya. Hadapkan ke Ka'bah, wajah tangannya. Diikuti doanya. Bismillah. Allahu Akbar. Diturunkan tangannya. Sekali lagi, angkat tangan kanannya. Bismillah. Allahu Akbar. Turunkan tangannya, barulah kita melaksanakan tawaf. Tawaf itu berkeliling. Yuk berjalan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, adik-adik, Ka'bah ini memiliki 4 sudut ya. Yang pertama namanya sudut Hajar Aswad. Yang kedua sebelah kanan tadi yang sudah kita lewati itu namanya sudut Rukun Yamani. Yang ketiga di belakang namanya sudut Syami. Nah, yang keempat ini namanya Rukun Yamani. Nah, dari sudut Hajar Aswad ke Rukun Yamani
itu membacanya tasbih, sholawat, doa ya. Ketika sudah sampai di rukun yamani ke Hajar Aswad, setiap putaran tawaf dalam 7 kali putaran itu membaca doanya khusus. Jadi sudah ditentukan bunda-bunda adik-adik, doanya dari yamani ke Hajar Aswad itu ditentukan membaca doa sapu jagat ya, atau keselamatan dunia dan akhirat. Hafal doanya adik-adik? Hafal ya, pasti sudah hafal. Masih semangat? Anak soleh-soleh ya? Yuk berjalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi bunda, setiap kita melaksanakan putaran tawaf dalam satu putaran, nah kita tadi berawal di Hajar Aswad, sampai lagi di Hajar Aswad berarti satu putaran. Nah sampai lagi di Hajar Aswad kita kembali beristilam. Jadi untuk putaran kedua kita beristilam. Kembali angkat tangan kanannya. Bismillahi Allahu Akbar. Diturunkan tangannya, lanjut putaran yang kedua. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini ada sasaran kanan, kanan hijau. Ini namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail ini merupakan tempat dulu di mana Nabi Ismail dan ibunda Siti Hajar tinggal di sini saat ketika Nabi Ibrahim didapat. Nah, keunggulan atau keutamaan Hijr Ismail itu apa? Keutamaannya barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di dalam Hijr Ismail itu pahalanya sama dengan kita sholat di dalam Ka'bah. Adapun ada celah di situ di Hijr Ismail itu tidak boleh kita lewati saat sedang melaksanakan tawaf. Jadi kalau kita tawaf memotong lewat Hijr Ismail maka tawafnya tidak sah ya, seperti itu. Ya, kita sampai lagi di rukun yamani, kembali membaca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Angkat lagi tangan kanannya. Bismillahi Allahu Akbar. Diturunkan tangannya. Alhamdulillah. Sudah berapa putaran? Cukup? Cukup, baik. Alhamdulillah. Kita anggap itu adalah putaran yang ke-7. Setelah melaksanakan tawaf 7 putaran, kemudian kita berjalan ke belakang makam Ibrahim. Ini makam Ibrahim, ya, bisa dilihat di depan. Makam Ibrahim ini bukan kuburan, bukan makam, makam, ya. Makam ini ada dalamnya itu adalah jejak telapak kaki Nabi Ibrahim dulu saat mendirikan Ka'bah. Jadi bukan kuburan Nabi Ibrahim ya. Hati-hati. Nah, setelah itu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, kemudian menuju multazam untuk berdoa di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Itu merupakan salah satu tempat mustajabahnya doa. Baru setelah itu kita meminum air zam-zam di luar Masjidil Haram. Yuk sekarang berjalan kita menuju ke gedung Mas'ah untuk melaksanakan rukun haji yang ke-5. Kita membaca doa sama-sama ya. Innas safa wal marwata min sya'airillah abda'u bima bada'allahu bihi wa rasuluh. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Alhamdulillah kita sudah sampai di Mas'ah. Mas'ah itu artinya tempat melaksanakan sa'i, tempat sa'i. Sambil kita berzikir dan berdoa. Innas safa wal marwata min sya'airillah
Silakan barisannya dilakukan kembali para jamaah. Innas sofa wal marwata min sya'airillah. Baik para jamaah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan beberapa rangkaian manasik. Gimana tadi manasiknya? Seru nggak adik-adik? Seru, capek? Capek juga ya. Karena memang ibadah umroh ibu, ibadah haji adalah ibadah fisik, sehingga membutuhkan tenaga. Tapi ingat adik-adik, apa yang kita kerjakan, harta, tenaga yang kita keluarkan ketika melaksanakan haji dan umroh itu tidak sebanding dengan ganjaran pahala yang Allah berikan. Ustaz kasih satu contoh. Satu kali kita sholat di Masjidil Haram sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, bagaikan melaksanakan ibadah 100.000 kali. Saya pernah hitung ibu, artinya satu kali kita sholat di Masjidil Haram bagaikan melaksanakan ibadah 273 tahun satu waktu. Umur kita nggak sampai 200 tahun ibu, tapi amal ibadah kita melebihi umur kita ya. Moga-moga semuanya ditakdirkan berangkat haji umroh. Amin ya rabbal alamin. Pengen adik-adik ya? Amin. Semoga nanti kelak juga bisa menghajikan orang tuanya ya. Yang tadinya adik-adik dibawa ibunya mengelilingi Ka'bah, nanti suatu saat gantian adik-adik yang bawa orang tuanya mengelilingi Ka'bah ke Baitullah. Amin ya. Ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kita sudah melaksanakan manasik. Itu biasanya para jamaah 6 sampai 7 hari. Kita setengah jam sudah selesai ya. Masya Allah. Ini adalah simulasi adik-adik. Apa yang disampaikan, yang didapatkan dari sini dipahami kembali, dipelajari kembali, agar suatu saat ibu ketika haji umroh kita punya bekal, baik bekal materi ataupun bekal ilmu ya. Adik-adik semua, baik angkat kedua tangannya, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menghadap Ka'bah serong kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Amin ya rabbal alamin. Oke, menghadap ke depan kembali. Kita siap-siap sa'i. Sa'i itu berasal dari kata bahasa Arab sa'a yas'a sa'yan, yang artinya adalah usaha ataupun berjalan. Usaha kita dalam mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala ya. Itu hikmahnya. Ketika Siti Hajar mencari air mengelilingi Safa dan Marwah, Allah hargai itu, Allah munculkan air Zam-Zam ya, air dari kaki anaknya Nabi Ismail alaihissalam ya, yang sekarang air itu tidak akan hilang sampai pada hari kiamat. Air apa namanya itu? Air Zam-Zam. Itu Allah hargai. Artinya usaha kita sedikit pun ataupun banyak, insya Allah kalau kita ikhlas lillahi ta'ala demi kebaikan, Allah hargai dan Allah mudahkan segala-galanya ya. Baik, kita langsung mulai. Ini nanti ada lampu hijau ibu. Nah, di lampu hijau ini kita melaksanakan lari-lari kecil. Selain daripada lampu hijau, kita berjalan dari Bukit Sofa, kita berjalan sampai di lampu hijau, lari-lari kecil, sampai lampu hijau berikutnya kita berjalan kembali. Intinya lari-lari kecilnya hanya di antara dua lampu hijau. Selain itu kita berjalan. Siap semuanya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berjalan berangkat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dari kecil kita sambil berdoa, berzikir semuanya kompak dan semangat. Berangkat. Rabbighfir warham wa'fu wa taqarrab. Inna as-safa
wal marwata min sya'airillah. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Dilangsungin sekali-kali kembali. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adik-adik semuanya, para jamaah, ibu-ibu rahimakumullah. Jadi cara menghitung di tawaf dengan sa'i itu berbeda ya. Caranya bukan hitungannya. Jika hitungannya itu adalah 7 putaran sa'i, adapun 7 putaran tawaf. Jika di tawaf Hajar Aswad ke Hajar Aswad kembali itu 1 putaran. Sedangkan di sa'i Sofa ke Sofa kembali itu bukan 1 adik-adik, melainkan Sofa ke Marwah 1 putaran. Marwah ke Sofa 2 putaran. Sofa ke Marwah 3, Marwah Sofa 4, Sofa Marwah 5, Marwah Sofa 6, Sofa Marwah 7. Intinya bukit ke bukit hitungannya 1 putaran sampai 7 kali, berakhir di bukit Marwah. Baik, ini putaran ketiga kita. Anggap adalah putaran yang ke-7, putaran yang terakhir. Atau mau 7 sekalian, Ibu? Enggak ya, sampai, Masya Allah. Oke, ini belum seberapa Ibu ya. Ini jarak Safa Marwah sini baru 40 meter. Aslinya jarak Safa Marwah itu 400 meter. Dikali 7 putaran, kurang lebih kita melaksanakan sa'i 3 kilo. Kira-kira sa'i 3 kilo sanggup nggak Ibu? Sanggup nggak Ibu? Di sini aja udah Iya, moga-moga Allah kuatkan kita Ibu ya. Karena nanti memang bisanya awalnya lebih ya. Karena ada semangat yang kita tidak tahu dari mana. Karena kita ikhlas lillahi ta'ala. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Putaran terakhir nanti kita akhiri di Bukit Marwah. Berangkat. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita sudah selesai. Setelah ini nanti boleh foto-foto, dokumentasi, istirahat dan sebagainya. Kita tutup dengan doa. Allahumma balighna ziyaratal haramain. Amin ya rabbal alamin. Semoga semuanya menjadi haji mabrur. Amin. Demikian